warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Alhamdulillah kita di pagi yang segar ini. Kalau di sini sih sedang hujan, Pak dan Ibu. Bisa bertemu kembali dan dalam satu hari ini ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama menyusun RPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan tugas 9 A, B, C, dan D. Itu terkait dengan bagaimana membuat atau merencanakan monitoring dan evaluasi. Oke. Yang pertama, Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana menyusun RPS, kita kan sudah membuat matriks ya. Matrik menyusun RPS, di mana di situ ada tujuan, ya. Tujuannya udah kita buat. Kemudian di situ ada indikator keberhasilan, program kegiatan, langkah-langkah kegiatan, sumber daya, dan terakhir ya gongnya adalah student well-being. Nah, ini Bapak dan Ibu tuangkan ke dalam bentuk satu dokumen yang lengkap dan utuh. Jadi kalau yang namanya satu dokumen yang lengkap dan utuh itu pertama dimulai dengan covernya dulu. Covernya dulu yang bagus. Nah, untuk membuat cover yang bagus terserah mau pakai cara apa. Kalau saya biasanya menggunakan Canva. Itu ada di canva.com, jadi kita mengerjakannya secara online. Ini biar bagus, profesional membuatnya. Karena yang dihasilkannya itu dalam bentuk apa ya, vektor gitu gambarannya. Jadi nggak pecah begitu ya ketika di print Bapak dan Ibu. Kemudian halaman keduanya tentu di situ ada lembar pengesahan, di mana disahkan di situ karena ini merupakan tugas, jadi disahkan oleh kabid atau ketua yayasan, atasan langsung lah Bapak dan Ibu ya. Dan di satunya lagi di situ oleh pengajar diklat gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya seperti biasa ada kata pengantar, daftar isi, dan di situ disesuaikan dengan halaman yang tertera di masing-masing bab, subbab, dan bagian-bagiannya. Dan dilanjutkan dengan bab 1. Nah, untuk bab 1 ini ya seperti biasa latar belakang ya atau pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya berisi yang pertama tentu saja kesenjangan antara harapan dan kenyataan sampai kepada muncul judul dari RPS ini. Bagus sekali kalau judulnya Bapak dan Ibu dibuat dalam bentuk suatu singkatan yang sangat unik dan menarik gitu ya. Nah, setelah selesai itu ya di bab 1 itu masih ada tujuan, kemudian manfaat ya. Tujuannya kan udah ada di dalam matrik Bapak dan Ibu sudah buat. Tinggal manfaatnya, manfaat untuk Bapak dan Ibu, manfaat untuk sekolah gitu ya. Manfaat untuk Bapak dan Ibu dan manfaat untuk sekolah. Untuk sekolah di situ tentu ada manfaat untuk guru, ada manfaat untuk siswa gitu ya. Jadi manfaat untuk guru apa, manfaat untuk siswa bagaimana, itu yang student well-being itu tinggal dipindahkan saja. Oke, Monep ini ada di dalam pembelajaran ke-7 seperti ini ya. Nah, langkah-langkah kita tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana menyusun RPS dan ini merupakan kelanjutan dari tugas yang 08. Nah, hari ini merancang Monep ya di jam ketiga dan keempat. Untuk jam kelimanya nanti presentasi hasil penyusunan rancangan Monep nih, gitu ya. Seperti biasa untuk yang jam kelima nanti dipimpin oleh ketua kelas atau siapa sajalah ya. Tidak harus ketua kelas terus. Ya, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu tadi ini udah mendiskusikan, tinggal kita diskusikan saja ya mengenai penyusunan RPS. Apa saja yang harus ada di dalam RPS. Nah, untuk tugas 09 ini, untuk nanti di jam ketiga dan keempat, Bapak dan Ibu jangan lupa unduh dulu tugas 9A sampai D ya. Kemudian setelah diunduh, nah ini diisi. Untuk tugas A di sini ya, monitoring pelaksanaan kegiatan, Bapak dan Ibu mengisi monitoring ini. Makanya saya berulang kali menyampaikan ke Bapak dan Ibu agar ya kegiatan-kegiatan
atau langkah-langkah kegiatan itu diisi dalam bentuk persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Nanti ini yang akan dilakukan dalam monitoring evaluasi. Nah, uraiannya diisi dengan rincian kegiatan yang dilakukan di persiapan, misalnya sosialisasi kegiatan RPS kepada guru, kepada komite sekolah, kepada yayasan kalau yang di swasta, kepada masyarakat, dan seterusnya, baik secara luring maupun secara daring. Menyusun tim kerja, menyusun anggaran kegiatan, dan seterusnya. Nah, ini terlaksana atau tidak? Gitu. Yang kedua, dalam pelaksanaannya diisi dengan rincian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Sejak dari mulai pembukaan, kemudian pelaksanaan, misalkan pelaksanaan workshop gitu ya, kemudian sampai dihasilkan outputnya apa, outcome-nya bagaimana, dan seterusnya. Ini terlaksana atau tidak, dan seterusnya ke bawah. Kemudian jangan lupa ini di skor. Kalau ya nilainya 1 misalnya, ya kalau 0 tidak ya nilainya 0. Atau begini, ya di sini nih kolom ya, di sini kolom tidak. Masing-masing dapat nilai 1, tinggal nanti dijumlahkan. Ya, kalau di sini ada berapa komponen ini 1 2 3 6 kan? Berarti berapa jumlah ya-nya dibagi ya berapa komponennya. Berarti kalau di sini 6 ya 6. Berarti 5/6 dikali 100%, maka keterlaksanaannya adalah 83,3%. Begitu ya, Pak dan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu untuk di tugas 9B, formatnya kan diunduh dulu kemudian diisi. Nah, di sini adalah instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Jadi yang nilai AKPK Bapak dan Ibu, nah ini berapa? Tempo hari kan masih ingat ya, atau dibuka lagi saja di AKPK, ketercapaiannya berapa nih? Itu kan saya minta AKPK itu diisi apa adanya. Nah, sekarang masukkan ke sini AKPK-nya, baik dari kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Isikan, masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian setelah diisi di sini nanti ini untuk mengembangkan, karena nanti dari pembuatan RPS ini ada dua manfaatnya, mengembangkan nilai-nilai ibu dan bapak yang lemah di sini, kemudian yang keduanya bagaimana nanti memenuhinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja untuk kebermanfaatan untuk sekolah. Nah, untuk yang 9C di sini contoh instrumen evaluasi hasil kegiatan. Jadi tadi kalau tadi itu keterlaksanaan ya, monitoring itu adalah bagaimana kita mengukur keterlaksanaan atau keterlaksanaan sebuah kegiatan. Yang penting terlaksana atau tidak gitu saja, itu sederhana. Tapi kalau evaluasi ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur capaian tujuan. Tujuannya tercapai tidak? Begitu ya. Nah, itu kan yang dimasukkan ke dalam kotak ini adalah indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan yang Bapak dan Ibu sudah buat di tugas rancangan RPS tinggal dipindahkan ke sini. Gitu ya, dipindahkan ke sini, cumplak blak. Kemudian nanti di sini jangan diisi tapi kosong dulu. Karena nanti dalam pelaksanaannya ini baru diisi gitu. Oke. Kemudian yang 9D di sini instrumen pencapaian. Nah, ini biasanya banyak salah di sini. Instrumen pencapaian student well-being. Jadi student well-being-nya indikatornya apa? Gitu ya. Kalau disiplin misalkan kegiatan ini membuat saya, jadi instrumen ini diberikan kepada siswa untuk menjawabnya gitu. Bukan soal ini diberikan untuk orang tua, bukan. Soal ini, si indikator ini diberikannya nanti untuk siswa karena akan dalam bentuk angket atau dalam bentuk wawancara begitu. Nah, ini diberikan jadi pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan untuk peserta didik begitu ya. Nah, nanti ketercapaiannya dia menjelaskan atau mengisi ketercapaiannya berapa. Apakah 2, 3 ya dan seterusnya dari 1 sampai 4. Nanti tinggal di scoring saja ya. Berapa jumlahnya ini yang dia tuliskan, kemudian dibagi dengan 6 dikali 4 di sini. Berarti skor maksimumnya berapa? Maka 17/24 di sini ya 70,8. Jadi B di sini. Apa di sini? Ketercapaian student well-being.
Itu Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, ya, udah sempurna, baru Bapak dan Ibu mengunggah ke dalam LMS-nya. Begitu mungkin Bapak dan Ibu untuk tugas 09A sampai D. Baik, Bapak dan Ibu, setelah tadi mendengarkan paparan untuk apa yang harus kita lakukan pada pagi ini sampai siang nanti, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mendiskusikannya, kemudian untuk mempersiapkan penyusunan RPS, ya. Jadi satu buku nantinya RPS-nya yang lengkap gitu ya. Nah, setelah beres satu buku lengkap dengan koper, sekali lagi kopernya yang bagus dan menarik, dilanjutkan Bapak dan Ibu yang menuntaskan tugas 9A sampai 9D begitu. Dan jangan lupa untuk mengunggahnya. Tapi kalau sudah sempurna pekerjaannya, jangan baru setengah jalan atau masih sibuk karena pekerjaan ini dan itu, unggah saja biar cepat selesai. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja dari saya. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.